Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, salah satu bacaan sunnah di dalam ibadah sholat, baik sholat wajib 5 waktu maupun sholat sunnah, adalah membaca surah-surah pilihan setelah membaca surah Al-Fatihah. Kita boleh membaca surah pilihan apa saja, namun Rasulullah telah menunjukkan beberapa surah pilihan yang boleh bahkan sunnah dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah. Di antaranya 2 surah pilihan yang amat masyhur dan banyak dihafal kaum muslimin, yaitu surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Nah, berikut ini ada 12 macam ibadah sholat yang di dalamnya setelah membaca surah Al-Fatihah sunnah membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Yang pertama, sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Sayyidatina Aisyah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ni'matus suratani yaqra'u bihi ma fi rak'ataini qabla al-fajri qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun." Sebaik-baik surah pilihan yang dibaca di dalam 2 rakaat sebelum sholat subuh adalah surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Yang kedua, sholat sunnah ba'diyah maghrib. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Aku tidak dapat menghitung apa yang aku dengar dari Rasulullah, yaitu beliau membaca pada sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat maghrib dan 2 rakaat sebelum fajar dengan surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun." Yang ketiga, sholat sunnah witir 3 rakaat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah yang berasal dari Sayyidatina Aisyah bahwa Sayyidatina Aisyah pernah ditanya, surah apa saja yang dibaca Rasulullah ketika melakukan sholat witir? Sayyidatina Aisyah menjawab, Rasulullah ketika melakukan sholat witir pada rakaat pertama membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la, sedangkan pada rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun dan rakaat ketiga membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Yang keempat, sholat fardu maghrib khusus malam Jumat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi bersumber dari Sayyidina Jabir bin Samurah, beliau berkata, Rasulullah ketika menunaikan sholat maghrib pada malam Jumat, beliau membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Yang kelima, sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau berkata, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan maqam Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah, lalu beliau laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut beliau membaca qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Disebutkan dalam riwayat yang lain beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad.
Yang keenam, salat subuh dalam perjalanan. Rasulullah menteladankan hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar. Beliau berkata, Rasulullah pernah sholat subuh di perjalanan, lalu beliau membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Lalu beliau bersabda, aku membaca bersama kalian seperti Al-Quran dan seperempatnya. Yang ketujuh, salat sunnah istikharah. Boleh membaca surah apa saja, namun para ulama menganjurkan membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan, disunahkan baginya dalam salat sunnah istikharah membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Al-Ikhlas di rakaat kedua. Yang kedelapan, salat sunnah duha. Pada salat sunnah duha, jika dikerjakan lebih dari 2 rakaat, maka 2 rakaat pertama dianjurkan membaca surah Wasyamsi dan surah Wadduha. Adapun sisanya disunahkan membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Hal ini berdasarkan penjelasan para ulama, di antaranya Syekh Abu Bakar Syata. Di dalam kitab Iyanatul Talibin beliau menjelaskan, pada sisa rakaat salat duha dianjurkan membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Yang kesembilan, salat sunnah tahiyatul masjid. Disunnahkan membaca surah apa saja setelah membaca surah Al-Fatihah, namun para ulama menganjurkan membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Kemudian termasuk ibadah salat yang sunnah di dalamnya membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun adalah salat sunnah safar, salat sunnah hajat, salat sunnah mutlak, dan salat sunnah lainnya. Demikianlah para sahabat sejumlah ibadah salat yang jumlahnya ada sekitar 12 macam ibadah salat yang sunnah di dalamnya membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Demikian para sahabat, insyaallah barakah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.